percaya ajaran bodoh dari anak setan. Nah, ini. Suka rubah-rubah firman cuma setan. Kata pendeta Mel Atok, yang merubah-rubah firman adalah anak seton. Nah, sekarang kita cek siapa setonnya. Ini ada nih, TB1 LAI, TB2 LAI. Terjemahan baru 1 diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Kedua Bible ini, LAI ini sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Ada yang berubah nggak? Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Ini Yohanes 4 ayat 19. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? berubah Tuhan jadi Tuhan. Ya, Berubah nggak? ya, Tuan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Ada yang berubah siapa? Udah. Ini. Suka rubah-rubah firman cuma setan. Serah diri kepada Sang Pencipta. Terus dia tanya lagi, Yesus kira-kira muslim nggak? Disinilah Dondi lalu bilang kalau Yesus itu menyerahkan semua urusannya kepada Bapa. Dia juga bilang Yesus kalau doa bersujud, nggak makan babi, puasa, sunat, bahkan saat mati juga dikafanin. Karena itu katanya berarti Yesus muslim dong. Pernyataan Dondi ini sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. Berbahaya? Iya sih, berbahaya bagi kelangsungan Kristen karena gegara Dondi membongkar fakta isi Bible. Kristen rame-rame jadi mualaf. Ini memecah belah keyakinan Oten, bukan memecah belah umat. Menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapak. Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Muslim. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 Gospel itu? Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya. Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu kan? Lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong? Iya. Iya. Nah, iya. Kita kan disalib dan mati. Di hari ketiga bangkit. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah, masa Tuhan dibangkitkan harus bangkit sendiri? Taunya dibangkitkan dari mana? Di Alkitab kan Memang tulisannya Allah membangkitkan Yesus. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus nggak bisa bangkit sendiri? Gitu. Iya. Bisa Tuhan kali ya. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan. Bingung. Lalu pikir sendiri dah. Ya bingung. Ngejelimet. Jemaat Kristiani sampai rame-rame bertanya ke mualaf, ke kodonditan. Ini bukti bahwa gembala-gembala mereka, ya pastor, ya pendeta tak diyakini bisa menjelaskan pertanyaan tentang doktrin kekristenan. Akhirnya mereka pendam, cukup imani saja. Tapi kan naluri manusia selalu ingin tahu ya, apalagi terkait keselamatan dunia akhirat yang kekal abadi, yang gak kelar-kelar. Makanya lebih 2000 tahun berlalu sampai detik ini mereka masih debat soal hitungan jumlah pribadi dalam ketuhanan. Jika ada sosok yang terjangkau indrawi, dia perlu makan ikan goreng. Kalau telah sarapan palanya pusing sampai lupa musim buah arah, maka itu pasti bukan Rob, bukan Tuhan Sang Pencipta. Karena dia terlalu kecil, terlalu lemah untuk menciptakan dan menguasai triliunan bintang dan planet di jagat raya. Paham? Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah video diskusi mualaf kodonditan dengan para penganut Kristen yang bikin para pendeta ngamuk-ngamuk ya. Lalu mereka mengeluarkan jurus mabuk, yaitu pertama, memaki kodondi dengan tuduhan anak seton, difitnah merubah firman Allah. Faktanya justru penerjemah Bible yang suka mengubah ayat. Nah lo panik nggak tuh? Yang kedua, melarang jemaat Kristen nonton video kodondi. Tapi jemaat Kristen malah penasaran. Akhirnya rame-rame pada nonton kodonditan. Lalu datang bertanya ke kodondi dan akhirnya ikutan mualaf juga. Yang ketiga, ada yang memfitnah kodondi dengan tuduhan berbahaya, memecah belah umat. Padahal yang berbahaya mah mereka. Tak mampu membantah fakta yang disajikan kodondi. Faktanya umat mah baik-baik aja ya. Karena kodondi menjelaskan kebenaran bukan kebohongan. Apa yang dijelaskan sesuai fakta dan data. Bagi jemaat mungkin dirasa kebenaran yang diumpetin para pendeta. Kalau nggak diumpetin nggak mungkin jemaat memilih bertanya ke kodondi ketimbang bertanya ke pendeta. Masa Kristen lebih percaya kodondi ketimbang pendeta?
Yuk kita simak keseruan Kodondi versus jemaat Kristen. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar makin banyak umat yang tercerahkan. Tidak mudah masuk jerat penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Ini dia. Video pertama, Kodondi dituduh anak seton oleh pendeta Mel Atok. Percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Menurut orang Kristen ini firman Tuhan bukan? Betul. Ya udah. Ya kan boleh dong dibandingin. Ini baru antara TB1 sama TB2 ya. Masih ada. Sekarang gue bandingin sama bahasa Inggris nih. Buka Lukas 4 ayat 44. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Ini baca nih 44 nih. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Galilea sama Yudea berapa jauh kok? Bedanya kok? 70 mil. 113 kilo. 113 kilo berarti dari sini sampai ke Ya kurang lebih cikamek lama dikit lah ya. Iya. Ini yang ngerubah atau ini yang ngerubah? Tuan mana kok? Tuan mana kok? Tuan itu. Ini tahun berapa? Kita lihat. Biar kita KJV 1611. Yang di bahasa Indonesia jadi Yudea. Yang bahasa Inggris KJV Galilea. Ini yang menerjemahkan Galilea yang ngerubah atau yang menerjemahkan Yudea yang ngerubah? Jadi yang salah yang mana? Galilea apa Ini Yudea? pasti kan ada yang ngerubah nih. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan. Nah, ini. Yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Kata pendeta Mel Atok yang merubah-rubah firman adalah anak seton. Nah sekarang kita cek siapa setonnya. Yang Merubah firman. Karena yang merubah-rubah firman cuma setan. Oh, ini ada nih TB1 LAI, TB2 LAI. Terjemahan baru 1 diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Kedua Bible ini, LAI ini sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Ada yang berubah nggak? Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Ini. Yohanes 4 ayat 19. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Iya. Berubah nggak? Iya. Tuan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nah, ini yang berubah siapa? Ini Udah. yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Biarkan penonton sendiri yang bisa menilai. Wanita Kristen ini menyebut Kodonditan berbahaya dan pemecah belah umat. Parah nih, YouTuber Donditan bilang kalau Yesus itu Muslim. Gak cuma itu, dia juga mencampuri keyakinan umat Kristen dengan bilang Yesus bukan Tuhan. Dondi ngomong gitu saat podcast bareng Kezia Aprilia di kanal YouTube-nya sendiri dengan judul Mau Ikut Yesus, jadi Muslim dong. Jadi awalnya dia tanya Kezia, tahu gak apa artinya Muslim? Kezia jawab gak tahu. Dondi bilang kalau Muslim itu orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Terus dia tanya lagi, Yesus kira-kira Muslim gak? Disinilah Dondi lalu bilang kalau Yesus itu menyerahkan semua urusannya kepada Bapa. Ia juga bilang Yesus kalau doa bersujud, gak makan babi, puasa, sunat, bahkan saat mati juga dikafanin. Karena itu katanya berarti Yesus Muslim dong. Pernyataan Dondi ini sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. FYI, Dondi ini seorang mu'alaf. Dia mutusin pindah agama pada 2014. Masalahnya setelah jadi mu'alaf, sering banget nyudutin agama lamanya. Yuk hati-hati sama pemecah belah umat beragama. Berbahaya? Iya sih berbahaya bagi kelangsungan Kristen karena gegara Dondi membongkar fakta isi Bible, Kristen rame-rame jadi mu'alaf. Ini memecah belah keyakinan Oten, bukan memecah belah umat. Video-video inilah yang buat Oten pada ngamuk karena fakta Bible dibongkar oleh mantan Kristen, Kodonditan. Menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapak. Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Muslim. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 gospel itu? Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak. Ada yang disunat. Ada Tapi yang sunat. alasannya bukan karena agama, Agama. alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu kan? Muslim. Lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong. Iya. Iya. Nah, iya. Karena kita orang Muslim yang doanya sujud, sunat, mati dikafanin, gak makan babi, puasa. Puasa. Kita yang mirip dengan Yesus di cerita ini. Iya. Aku bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Fakta penambahan ayat-ayat adanya di terjemahan Bible. Ini sama-sama Bible kan? Ini Bible judulnya depannya lihat. Holy Bible. Ini juga Holy Bible. Oh, ya kan tulisannya emas lagi. Cinta emas. Cinta Mas. Tapi ada ayat yang berbeda. Nah, dia bilang apa? Ayat ini yang tadi ada kata-kata Bapa, Putra, apa?
Firman dan Roh Kudus, ayat itu tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani sebelum abad ke-16. Bayangin, ini abad terbit abad 17. Berarti apa? Berarti ada ayat tambahkan. Kenapa manusia? Kan dikatakan gini, bahkan di Bible pun juga dikatakan juga celakalah manusia yang berubah-ubah. Nah ini lebih konyol lagi. Mereka yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, tapi kemudian mereka juga mengingkari. Lucu. Kita cuman minta teman-teman yang Kristen itu kan cuman jujur aja gitu. Kalau mereka memang bilang Isa dan Yesus itu tidak sama, lah ini ada Bible yang satu pakai Yesus, yang satu pakai Isa. Mau dua-duanya dengan Tuhan gitu. Atau ini dua Tuhan yang berbeda. Menurut saya kan nggak begitu gitu. Yang mana yang pakai Isa? Ini sama ini hijau. Ada lagi nih yang gede nih yang paling tua. Ini juga pakai Isa. Ini juga pakai Isa. Tahu aja lu. Dari wangi-wanginya kok. Nah, ini tahun berapa ini kok? Ini cetakan 1916. 1916. Masih ada khilafah ini. Kalau ini mah nggak usah di zoom kelihatan nih, gede banget tulisannya. Mana? Oh, Isa masih ini tulisannya ya. Sini, ada sini. 3 pribadi kok nyebutnya Esa, ini gimana ceritanya? Di mana? Di Sungai Yordan. Ketika dibaptis ada Roh Kudus turun burung merpati. Ada suara nggak di langit? Ada, inilah anakku yang kukasihi. Nah, itu masih apa? Jadi ada suara di langit, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada Yesus di Sungai Yordan. Iya. Lu mau bilang 3 Tuhan apa 1 Tuhan atau 3-3 nongol bareng? Kalau nggak nongol bareng, lu masih bisa muter-muter Tuhan satu, aku dan Bapa adalah satu, ya. Yohanes 10:30. Nanti Roh Kudus itu yang apa segala macam lah dengan segala doktrin-doktrinnya. Tapi ketika 3-nya nongol bareng, lu mau bilang 3 apa 1? Nah, jadi nggak bisa dianggap remeh ya. Lu mau bilang 1, bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Tapi Tuhannya manifestasi dalam 3 pribadi, tapi tetap 1 Tuhan. Bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Tapi nongol bareng. Selanjutnya, jika Tuhan kok dibangkitkan, masa Tuhan dibangkitkan? Tuhan itu kan diceritakan disalib dan mati. Di hari ketiga bangkit. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah, masa Tuhan dibangkitkan nggak bisa bangkit sendiri? Taunya dibangkitkan dari mana? Di Alkitab kan memang tulisannya Allah membangkitkan Yesus. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus nggak bisa bangkit sendiri? Gitu. Ya? Maksudnya kan ada kejanggalan gitu loh. Iya betul. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ada yang aneh nggak kira-kira? Iya aneh. Allah membangkitkan Tuhan. Terusnya Tuhan kali ya. Allah membangkitkan Tuhan. Bingung. Lalu pikir sendiri dah. Ya bingung, ngejelimet malahan. Jadi memang di Bible ini tujuannya adalah mereka ingin mengedepankan doktrin teologi bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti ada yang bilang, oh kan Yesus kan firman. Firman itu kan ada di dalam Bapa. Nah, firman itu yang membangkitkan Tuhan. Jadi seolah-olah tuh Yesus bangkit sendiri sebenarnya gitu. Kan pusing lagi. Kan mereka memang sukanya pusing-pusing begitu. Sekarang logikanya aja gimana? Kalau pakai logika. Logikanya kalau Tuhan bisa mati nggak gitu? Tuhan itu kan diceritakan disalib dan mati, di hari ketiga bangkit. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah, masa Tuhan dibangkitkan, nggak bisa bangkit sendiri? Taunya dibangkitkan dari mana? Di Alkitab kan Memang tulisannya Allah membangkitkan Yesus. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus nggak bisa bangkit sendiri? Gitu. Ya? Maksudnya kan ada kejanggalan gitu loh. Iya betul. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ada yang aneh nggak kira-kira? Iya aneh. Allah membangkitkan Tuhan. Terusnya Tuhan kali ya. Allah membangkitkan Tuhan. Bingung. Lalu pikir sendiri dah. Ya bingung, ngejelimet malahan. Jadi memang di Bible ini tujuannya adalah mereka ingin mengedepankan doktrin teologi bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti ada yang bilang, oh kan Yesus kan firman. Firman itu kan ada di dalam Bapa. Nah, firman itu yang membangkitkan Tuhan. Jadi seolah-olah tuh Yesus bangkit sendiri sebenarnya gitu. Kan pusing lagi. Kan mereka memang sukanya pusing-pusing begitu. Sekarang menurut orang Kristen ini firman Tuhan bukan? Betul. Ya udah. Ya kan boleh dong dibandingin. Ayat berapa? Ini 2 Tawarik 36 ayat 9. Was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 3 months and 10 days, and he did evil in the sight of the Lord. Coba bahasa Indonesia. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berapa tahun umurnya? Umurnya 18 tahun. Di sini 8 years, 8 tahun. Firman Tuhan bukan? 8 years sama 8. Enggak, ini firman Tuhan bukan? Iya. Katanya. Nah ini siapa yang ngerubah-ngerubah? Salah terjemahan. Enggak berubah, salah terjemahan. Ini 8 loh, bukan 18 loh. Umurnya 8 tahun. Kalau di situ 18 tahun. Kalau dia Tuhan, masa iya Tuhan bersandiwara pura-pura tidak tahu gitu?
Yesus tahu nggak hari kiamat di Bible? Belum pernah tahu sih. Markus 13:32 coba. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hanya Bapa saja kan? Iya. Anak tidak tahu, Bapa tahu. Di situ Yesus kan nggak tahu hari kiamat. Nanti pendeta bilang, loh kan Yesus juga manusia. Yesus kan tidak mau tahu karena dia manusia juga. Kalau mau bilang Yesusnya tidak tahu karena dia manusia, ya jangan bilang sekaligus Tuhan gitu. Iya. Berarti kan Tuhannya tahu, manusianya nggak tahu. Berarti sedang sandiwara gitu. Atau gimana? Jatuhnya pura-pura nggak tahu gitu, Pak. Berarti kan bisa kita anggap itu sebenarnya tahu, cuman nggak mau ngasih tahu. Berarti sandiwara dong kalau gitu. Wajar sih pendeta Kristen mewanti-wanti jemaatnya agar tidak menyimak video kodonditan. Bahkan ada yang mau fitnah kodondi berbahaya memecah belah umat. Tapi kalau kita pahami secara logik sesuai akal sehat yang benar-benar sehat, sebenarnya ini menunjukkan betapa Kristen berada dalam problem luar biasa. Pertama, jemaat Kristiani sampai rame-rame bertanya ke mualaf, ke kodonditan, ini bukti bahwa gembala-gembala mereka, ya pastor, ya pendeta tak diyakini bisa menjelaskan pertanyaan tentang doktrin kekristenan. Akhirnya mereka pendam, cukup imani saja. Tapi kan naluri manusia selalu ingin tahu ya, apalagi terkait keselamatan dunia akhirat yang kekal abadi. Salah pilih keyakinan maka penyesalan selamanya. Maka hasrat ingin tahu soal kebenaran itu jelas meronta-ronta ya. Mereka percaya kekristenan, tapi pada saat yang sama mereka juga ragu. Apa iya yang diimani selama ini benar? Ingat, keyakinan dalam hal beragama itu hanya dua pilihan, 0 atau 100%. Jika tidak, maka terombang-ambing ya. Itulah Kristen yang datang ke Kodondi. Mereka Kristen tapi bertanya ke mualaf. Akhirnya clear, yakin bahwa yang benar itu Islam, ya udah, syahadat. Dan itu yang terjadi. Dampaknya apa? Pendeta kehilangan domba, makanya ngamuk-ngamuk. Di Islam makin dijelaskan itu makin jelas. Sedangkan di agama sebelumnya mungkin makin dijelaskan makin tidak jelas. Yang ditanyakan satu hal, dampak dari pertanyaan itu memunculkan banyak pertanyaan baru yang gak kelar-kelar. Makanya lebih 2000 tahun berlalu sampai detik ini mereka masih debat soal hitungan jumlah pribadi dalam ketuhanan. Membenarkan yang bukan kebenaran itu memang berat bro. Ya, ribet, kusut, kisruh, bikin pusing ya, itu yang terjadi. Nah, kalau udah di Islam baru ngerasain, oh Allah itu Rabbul Alamin. Esa ya Esa, tidak separuh manusia separuh Tuhan. Tidak 100% manusia 100%. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Ya. Esa ya Esa, tiada sekutu baginya. Tiada setara dengan dia, tidak dimisalkan dengan apapun, tidak terjangkau imajinasi, bentuk, warna, ukuran, dimensi. Dia maha ghaib. Dia kuasa menciptakan yang ghaib, maka dia pasti lebih ghaib dari segalanya ghaib. Ya. Jika ada sosok yang terjangkau indrawi, dia perlu makan ikan goreng. Kalau telah sarapan palanya pusing sampai lupa musim buah arah, maka itu pasti bukan Rob, bukan Tuhan sang pencipta. Karena dia terlalu kecil, terlalu lemah untuk menciptakan dan menguasai triliunan bintang dan planet di jagat raya. Paham? Kalau udah paham maka tetaplah di Islam Adinul Haq. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Bismillah, Anda menjadi bagian dari dakwah kita bersama melawan dan menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.